Alhamdulillah Rabbil Alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim wa faddalahu ala katsirin mimman khalaqa bil in'ami wat takrim. Fa in istaqama ala ta'atillah istamarra lahu hadha tafdil fi jannatin na'im. Wa illa rudda fil hawani wal adabil alim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa huwal khallaqul alim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh syahida lahu rabbuhu biqawlihi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi ajma'in wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Qad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la hijrata ba'dal fath illa jihadu wa niyat. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kembali kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk bersimpuh di tempat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kita berdoa semoga ini semua merupakan pertanda bahwa kita masih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai khatib, kami berkewajiban untuk mengingatkan kepada kita semua, bil khusus kepada diri khatib sendiri. Mari senantiasa kita tingkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang hanya inilah tujuan dari kehidupan. Iman dan takwa adalah jaminan agar kita mendapatkan kebahagiaan, baik kebahagiaan hidup di dunia ini, terlebih lagi kebahagiaan hidup yang abadi di akhirat nanti. Iman dan takwa juga merupakan kelebihan dan kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Harta boleh banyak, pangkat dan jabatan boleh tinggi, kedudukan, ilmu, semuanya tidak menjamin kemuliaan kalau tidak dibarengi, dilengkapi, ditunjang dengan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita baru saja melewati atau memasuki tanggal 1 Muharram, tahun baru Islam 1442 Hijriah. 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 1442 Hijriah.
Setiap tahun baru pasti kita sambut dengan sukacita, kita sambut dengan kegembiraan, kita sambut dengan kemeriahan, kita sambut dengan antusias. Dan memang harus seperti itu adanya, karena kegembiraan yang kita luapkan adalah bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan kesempatan untuk merasakan tahun baru yang baru saja kita lewati. Bentuk syukur tentunya adalah kewajiban kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bagaimanapun kesempatan yang diberikan Allah ini adalah kenikmatan yang sangat besar. Kita berharap semoga di tahun yang akan datang kehidupan kita akan lebih baik lagi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, pasti akan aku tambah nikmatku. Namun jika kamu kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Surah Ibrahim ayat 3, ayat ke-7. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Namun demikian, di bulan-bulan ini kita banyak melewati atau memperingati peristiwa-peristiwa penting yang kesemuanya harusnya menjadi bahan renungan, bahan kajian, bahkan menjadi bahan untuk kita bertafakur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memperingati tahun baru Islam, kita pun baru saja memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Yang mana kita semua tahu bahwa kemerdekaan yang baru saja kita rayakan juga merupakan bentuk syukur, karena kita telah dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lepas dari belenggu penjajahan. Dan kita semua tahu bahwa kemerdekaan yang kita rasakan bukan hadiah dari Belanda, bukan pemberian Jepang, namun direbut dengan segala pengorbanan para pahlawan-pahlawan bangsa. Jadi selain rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita wajib kembali membuka lembaran-lembaran sejarah, mengajarkannya kepada anak-anak kita bahwa kemerdekaan yang kita raih bukan tanpa pengorbanan, bukan didapatkan dengan begitu saja, namun diraih dengan pengorbanan harta, bahkan nyawa para pejuang-pejuang bangsa. Sebelumnya, kita pun baru saja memperingati Idul Adha, Hari Raya Kurban, yang intinya adalah memperingati napak tilas kehidupan manusia agung, Bapak Tauhid, Nabiuna, Habibuna, Rasulullah SAW, adalah keturunan beliau, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Pengorbanan yang telah diberikan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sebagai pembuktian keimanannya telah membuahkan hasil. Beliau dan keluarganya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah mampu melewati segala ujian dan cobaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ibtala Ibrahim rabbahu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi zalimin. Dan ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam telah melewati semua ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah kepadanya dengan sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Inni ja'iluka lin-nasi imama. Ibrahim, aku akan jadikan engkau sebagai pemimpin seluruh umat manusia. Wa min zurriyati, dan juga anak keturunanku, wahai Allah. Qala la yanalu ahdi zalimin. Iya, seluruh anak keturunanmu, tapi janjiku tidak akan melampaui orang-orang yang zalim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Artinya yang harus kita tarik pelajaran mulai dari pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, pengorbanan para pahlawan-pahlawan bangsa, dan juga pengorbanan para pendahulu kita, para alim ulama menyebarkan dakwah Islam, dan juga pengorbanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya meninggalkan tempat kelahirannya untuk hijrah ke Madinah. Ini merupakan pelajaran bahwa kemuliaan hanya bisa dicapai dengan pengorbanan. Memang terkadang orang yang berkorban secara zahir tidak mendapatkan apa-apa, dan memang mereka tidak berharap apa-apa dengan pengorbanannya. Bahkan para pahlawan bangsa kita pun tahu, bisa jadi mereka tidak akan bisa merasakan hasil dari pengorbanan yang telah mereka persembahkan kepada negaranya. Bahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pun tidak pernah meminta untuk dimuliakan oleh Allah dengan segala macam pengorbanannya. Namun keikhlasan mereka dalam berkorban inilah yang akhirnya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Para pahlawan bangsa yang gugur tanpa bisa merasakan nikmatnya hidup dalam kemerdekaan sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Mereka saat ini adalah sebagai syuhada-syuhada, sebagai syuhada-syuhada yang dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Balhum ahya, secara zahir mereka telah meninggal, secara zahir mereka telah meregang nyawa berkalang tanah, namun secara batin, secara hakikat, balhum ahya, mereka hidup. Minimal mereka hidup di hati setiap manusia yang mampu dan mau bersyukur mendoakan pengorbanan mereka. Para pahlawan, walaupun mereka telah meninggal, walaupun mereka telah hilang dari pandangan mata kita, namun jasa-jasa mereka, derajat mereka tetap akan dikenang dan dimuliakan selama-lamanya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu kita semua harus jadi pahlawan, dan memang kita pun sudah jadi pahlawan dalam skala rumah tangga. Seorang kepala keluarga sudah menjadi pahlawan untuk keluarganya dan anak-anaknya. Namun harus kita tingkatkan, kita harus jadi pahlawan untuk lingkungan kita. Kalau ia seorang pejabat, dia harus menjadi pahlawan, menjadi pejabat yang amanah, yang jujur, yang menegakkan kebenaran walaupun memang itu sulit. Karena memang berkorban bukanlah mudah. Berkorban taruhannya sangat besar. Orang yang berkorban secara lahiriah pasti susah, pasti sengsara. Kita lihat para pejuang kita, mereka harus hidup di tengah-tengah hutan, mereka harus bertaruh nyawa. Coba kita lihat para dai, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang tidak dikorbankannya? Semua yang ada dikorbankan, bahkan nyawa sekalipun jika dibutuhkan dikorbankan untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan syariat, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Namun akhirnya derajat yang tinggi, mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan karena keikhlasannya, balhum ahya, kata Allah, mereka hidup
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka hidup di hati kita semua, dan derajat mereka ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah meninggikan derajat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, bahkan hampir seluruh nabi dan rasul yang diutus sebagai pemimpin umat manusia adalah keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, ketika kita bicara hijrah, tentu kita pun harus terus berkorban untuk mendapatkan kemuliaan, untuk mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah di dunia dan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "La hijrata ba'da al-fath." Tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekkah yang terjadi sekitar tahun ke-9 Hijriah. Illa jihadu wan niyat, kecuali jihad dan niat. Artinya apa? Hijrah secara fisik, berpindah tempat secara zahir, yang itu hukumnya pada saat itu adalah wajib, sekarang sudah tidak diwajibkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak lagi wajib untuk hijrah, pindah secara fisik dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun hijrah secara batin, hijrah secara hakikat masih terus diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hijrah untuk berjihad. Jihad di sini bisa kita artikan dengan bersungguh-sungguh memperbaiki amal ibadah kita, berniat agar tahun yang akan datang kita bisa lebih baik lagi. Illa jihadu wan niyat, kecuali hijrah secara jihad, secara kesungguhan, dan juga hijrah secara niat. Artinya di tahun akan datang kita harus lebih baik lagi. Ketika kita sholat selama ini belum penuh, maka di tahun yang akan datang kita harus lebih baik lagi dalam sholat. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam mewarnai hijrah ini pun tentunya pengorbanan masih kita butuhkan untuk mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Lihatlah dirimu yang telah lalu untuk menghadapi, melalui hari yang akan datang. Maksudnya, lihatlah diri kita di dunia ini untuk persiapan dan bekal kita di akhirat. Namun bisa juga lihatlah sejarah masa lalu kita, jangan sampai terulang lagi ke hadapan kita. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kalimat wattaqullah diulang 2 kali oleh Allah sebagai taukid, sebagai penguat bahwa untuk hijrah, untuk berkorban, bekal utama yang paling dibutuhkan adalah wattaqullah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui apapun yang kalian lakukan. Apalagi sekarang kita masih menghadapi pandemi virus corona ini. Kita harus mencari nilai positifnya. Kita harus terus berkorban, menerima keputusan Allah dan takdir Allah ini dengan bersabar. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ajaban amril mu'min in amarahu kullahu khair. Sangat menakjubkan kehidupan seorang mukmin itu, kata Rasulullah, karena semua bagi seorang mukmin adalah kebaikan. In asabathu syarra'u sakara fakana khairul lah. Kalau dia diberi kelapangan, dia bersyukur, maka itu baik untuknya. In asabathu dharra'u sabara fakana khairul lah.
Dan jika ia diberi kesempitan, ia bersabar, maka itu pun kebaikan baginya. Mudah-mudahan kesempitan yang kita rasakan karena pandemi virus corona ini bisa kita hadapi dengan kesabaran, terus berkorban sehingga kita mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan terus berkorban dengan ikhlas lillahi taala agar kehidupan kita ke depan lebih baik lagi, anak-anak cucu kita lebih baik lagi, dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi ajma'in wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Qad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Qad kanat lakum uswatun hasanatan fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Faqala ta'ala qadima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallah an sadatina khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajma'in wa an tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah ya qadil hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasara ad-din wahzul man khadala al muslimin wa ahlikil kafarata a'da'aka a'da ad-din wa 'alai kalimatika ya Allah ila yaumiddin. Allahumma ansur al-ikhwanana al-muslimina al-mujahidina al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur al-ikhwanana al-muslimina al-mujahidina al-mustad'afina fi Syria. Allahumma ansur al-ikhwanana al-muslimina al-mujahidina fi kulli makan ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbi ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله